Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Ada yang cuma dapat sepertiganya, ada yang cuma dapat seperempatnya, seperlima, seperenam, seperseper, sesuai dengan tingkatan kekhusyuannya. Dan dalam hadis itu Nabi SAW menyebutkan yang paling terakhir adalah au ushruha, atau sepersepuluhnya. Bisa jadi di antara kita ketika sholat hanya mendapatkan 1/100. Ketika sholat kita hanya mendapatkan 1/1000. Bahkan ketika kita sholat, kita dapat pahala yang sangat kecil sekali. Karena tidak ada bagian yang khusyuk ketika kita sholat selain satu, gerenengi imam. Ada orang yang sholat sambil batin, imamnya kaya ngono. Kan ada yang seperti itu. Boh, kedauan sholatnya, atau bacaannya kurang bagus, atau misalnya apalagi ketika jadi imam, makmumnya kurang suka. Sehingga dia ketika sholat sambil suudzon kepada imam. Makanya kadang ketika orang itu sholat, ada sebagian masjid yang pada nggak mau jadi imam. Kenapa? Ini calon jadi korban suudzon. Makanya perlu dihati-hati ya. Terutama komentar ini baru kelihatan setelah bubar sholat. Terus doger dengan yang jobo. Kenapa tidak disampaikan di depan? Wah, nggak berani Pak Ustadz. Allah memberikan kita mulut satu berada di depan agar kita tidak bicara di belakang. Leres jamaah. Cuman wong Jawa blangkone bendol nguri, dadi luwih seneng gerengan ning mburi. Baik. Dan Nabi SAW juga memberikan motivasi bagi kita untuk khusyuk seperti yang disebutkan dalam hadis di halaman nomor 4. Beliau SAW pernah bersabda, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, sehingga dia juga harus wudu dengan sempurna. Wudu dengan sempurna niku pripun Pak? Wudu yang sesuai ajaran Nabi SAW. Tidak boleh waton wudu ya. Karena kita tidak boleh beribadah dengan cara waton ibadah. Semua praktek waton berbahaya. Jangankan untuk urusan ibadah, untuk urusan dunia saja, kalau orang waton diterima nggak Pak? Waton lapor, yang penting waton ya Mas. Itu bisa berbahaya. Mahasiswa kalau waton ngerjakan skripsi, dosennya nggak terima. Harus ada aturannya. Maka kita sedang melaksanakan tugas dan kewajiban kita kepada Allah. Miliki prinsip ojo waton. Waton wudu, waton sholat, semua serba waton dalam ibadah itu bisa berbahaya. Jangan asal beribadah. Nabi SAW mengatakan, siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Berarti wudu itu ada aturannya. Seperti wudunya Nabi SAW. Tsumma qama. Kemudian dia melaksanakan salat. Faraka'a raka'atain. Dia melaksanakan salat 2 rakaat. La yuhadditsu fihima nafsahu. Dan dia tidak ngobrol dengan dirinya sendiri. Ngobrol dengan dirinya sendiri, pripun maksudnya Pak? Ya seperti tadi, batin-batin sing gak karuan. Kadang ketika sholat, iku mau tahune wis mateng durung ya. Sholat kok goleki tahu. Ada orang ketika sholat, ono apa kene njaba kok ngebel banter banget. Termasuk juga ketika sholat sambil grenengi imam, sapa to imame kok suarane fals seperti itu. Maunya jenengan kayak apa? Nah, sehingga dia ketika sholat itu sambil bicara dengan dirinya sendiri. Maka Nabi SAW menyebutkan la yuhadditsu fihima nafsah. Dia tidak ngobrol dengan dirinya sendiri. Alias ketika sholat fokus terhadap apa yang digerakkan, gerakan yang dilakukan, dan fokus terhadap apa yang dia baca. Kalau sebagai makmum berarti apa yang dia dengar. Imam membaca misalnya Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Nanti tak lakukan waktu sujud. Subhana rabbiyal a'la.
Sehingga jenengan nalikane sujud teringat bacaan imam tadi. Rakaat pertama baca imam tadi. Baca apa tadi, Pak? Surat Al-Fatihah. Ya, betul ya. Ada makmum yang sudah lupa tadi imamnya baca apa ya rakaat pertama? Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Lalu ketika Bapak Ibu sujud, kita membaca Subhana rabbiyal a'la. Ini atas perintah Allah tadi. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu. Kita praktekkan pada waktu posisi kita sujud. Sehingga kita lakukan itu dengan penuh perenungan. Itulah salah satu contoh orang yang khusyuk dalam salat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni hanya dengan 2 rakaat salat. Dan hadis ini berbicara tentang salat sunnah. Apalagi ketika yang dikerjakan adalah salat wajib. Maka tentu nilainya akan lebih besar. Makanya jamaah, kualitas salat itu bisa menjadi penghapus dosa sesuai dengan nilai kekhusyuan orang yang salat. Semakin banyak yang khusyuk, maka makin banyak dosa-dosa yang berguguran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-salawatul khams. Salat 5 waktu, mukaffiratun lima bainahunna, bisa menjadi kafarah untuk dosa-dosa yang dikerjakan di antaranya. Bar subuh sampai zuhur, kinten-kinten dosa boten, Pak? Bar subuh sampai zuhur kira-kira nglakoni dosa boten, Pak? Boten, Mas, wong ning masjid terus kok. Alhamdulillah nek iktikaf. Tapi kan kita keluar masjid beraktivitas. Kalau sudah keluar masjid kita beraktivitas, pasti kita melakukan dosa. Enggak mungkin tidak. Nanti Allah Subhanahu wa taala sediakan salat zuhur. Yang itu menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan antara subuh sampai zuhur. Selesai zuhur kita keluar masjid atau turun yang masjid. Keluar masjid ya. Kita keluar masjid dan kita melakukan dosa lagi sampai asar. Lalu selesai ketika asar, Allah jadikan salat asar ini penghapus dosa-dosa kita sebelum asar. Dan begitu seterusnya. Namun ini bisa berfungsi kalau jenengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan salat 5 waktu. Untuk itu upaya yang dilakukan setan dalam menggoda manusia ketika salat adalah dengan mempengaruhinya agar orang itu ngobrol dengan hatinya. Sehingga salat setan datang. Lalu ngajak manusia itu ngobrol dengan hatinya. Ingatlah ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Sehingga sesuatu yang tidak kita pikirkan dalam sholat tiba-tiba muncul dalam sholat. Sekarang saya bacakan hadisnya. Ada setan yang spesialis ganggu sholat. Masya Allah ya. Dia sudah mempelajari itu ribuan tahun, Pak. Lebih berpengalaman dia daripada kita. Makanya beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Kita yang ada di sini, mungkin kalau disuruh cerita, kue sholat mikir apa? Satu dengan yang lain, seragam atau beda? Karena setan tahu, wong iki seneng nek dijak mikir bal-balan. Sing iki seneng nek dijak mikir pit-pitan. Gitu. Sehingga beda antara satu dengan yang lain. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu duratun la yasma'u at-ta'dzin." Apabila azan dikumandangkan, maka setan berlari menjauh dari masjid, walahu duratun, sambil terkentut-kentut. Ngentut dalam bahasa Arab itu ada 2 ya. Dalam bahasa kita kan cuma 1 namanya, ngentut ya. Kalau dalam bahasa Arab ada 2, ada durat, ada fusa. Duratun itu kentut yang bersuara. Bahasa Arabnya durat. Kalau kentut tanpa suara namanya fusa. Itu kentut pakai peredam. Namanya fusa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adbara syaitanu walahu durat. Setan lari dari orang itu atau setan lari dari masjid walahu duratun, sambil mengeluarkan kentut yang bersuara.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta la yasma'at ta'din, sampai tidak dengar adzan. Berarti saking gedene Pak suara entute. Wallahu a'lam. Yang jelas dia lakukan itu biar tidak mendengar adzan. Karena setan takut dengan apa jamaah? Dengan apa? Zikrullah, dengan adzan. Makanya kalau adzan kita diperintahkan nek adzan sing seru. Biar apa? Biar orang yang jauh mendengar, dan salah satu di antara efeknya adalah setan akan menjauh dari tempat itu agar dia tidak mendengarkan adzan. Fa idza qadha an-nidaa aqbala. Ketika adzan selesai, dia balik lagi ke masjid. Lalu ganggu orang yang sholat sunnah. Begitu sudah sampai masjid, kita sholat sunnah, sing ra kelingan dadi kelingan. Mau kompormu wis mbok pateni durung ya. Jemurane wis mbok entas durung. Padahal waktu di perjalanan menuju masjid sama sekali enggak kepikiran. Ketika mulai takbiratul ihram mulai kepikiran. Ngaten nggih, Bu? Ya. Begitu teringat, begitu takbiratul ihram kita banyak teringat. Kok teringat? Jadi pawone mau teringat ini, teringat ini, teringat ini. Itu karena godaan setan. Hatta idza thuwiba bis salati adbara. Ketika iqamah dikumandangkan, setan itu pergi. Hatta idza qadat taswib. Begitu iqamat sudah selesai, aqbala, dia balik lagi. Hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsih, sehingga dia banyak membisikkan ketika seorang hamba itu sedang salat, dia bisikkan ke dalam hatinya. Yaqulu uzkur kada, uzkur kada. Dia mengatakan, coba ingat ini, ingat ini, ingat ini. Diingatkan oleh setan. Lima lam yakun yadhkur. Kata Rasulullah SAW, dia mengingatkan sesuatu yang tidak terlintas dalam ingatan. Sehingga kepikiran, jadi kepikiran. Hatta yadhalla rajulu la yadri kam shalla. Sampai orang itu lupa berapa jumlah rakaat yang telah dia lakukan. Sehingga lupa itu salah satu di antara faktor godaan setan. Baik. Tapi seperti ini jamaah, lupa jumlah rakaat, lupa tidak tasyahud awal dan seterusnya, itu tidak dosa. Sebab manusia pasti mengalami itu. Apalagi untuk jumlah yang banyak, misalnya 4, 3, dan seragam gerakannya. Rakaat 1 dengan rakaat kedua seragam atau beda, Pak? Seragam ya. Karena gerakannya seragam, jadi memungkinkan orang itu mengalami kelupaan. Apalagi kalau sudah nggak nyambung dengan sholat yang dia kerjakan. Baik, saya punya cerita ya. Dalam mazhab Hanafiyah, ada sebagian ulama Hanafiyah yang memberikan penjelasan begini. Kalau ada orang itu lupa, kelalen boh kunci, dompet, atau yang lainnya, maka salah satu di antara solusi yang bisa dia lakukan adalah kerjakan sholat 2 rakaat. Karepe pripun Pak? Napa ngundang setan? Bukan. Ya. Tapi maksudnya adalah kalau kau kerjakan sholat itu dengan semangat khusyuk, pasti setan akan goda. Dan di saat itulah bisa jadi setan akan mengingatkan apa yang terlupa. Ini saya cuma menyampaikan keterangan sebagian ulama ya. Terjadilah apa yang terjadi. Saya punya jadwal kajian ba'da asar ya. Kajian ba'da asar terjadwal di Pogung. Ketika sholat asar, blas gak kelingan Pak. Dari mulai duhur sampai asar sama sekali gak kemutan. Kemudian rakaat terakhir sholat asar, waktu sujud kelingan. Wah, nanti ada kajian di Pogung. Ini atas apa ini? Jangan sebut atas jasa setan ya. Cuman tiba-tiba keingat, oh iya, ada jadwal kajian ba'da asar di Pogung. Dan itu belum ada persiapan ya. Akhirnya persiapannya setelah asar. Dan kadang sebagian orang menemukan inspirasi ketika sholat. Dan itu salah satu di antara gangguan dalam sholat. Tapi sebagian gangguan itu memberikan efek bermanfaat bagi urusan dunia manusia. Meskipun mengurangi pahala salatnya. Tetap semangat untuk jaga khusyuk, karena musuh kita nggak pernah lalai.
Kalaupun mereka tidak berhasil menggoda kita untuk tidak sholat, mereka tidak akan pernah diam untuk menggoda kita agar sholat kita rusak. Maunya setan itu kan biar kita nggak sholat ya. Ojo sampai sholat ya. Sehingga di rumah diganggu pakai ya burung dara ya. Dolanan manuk terus ya. Sampai lali asar hingga mepet maghrib. Tengah iki wonten, Mbak? Nggak ada ya? Di masjid nggak ada ya. Di luar masjid ada. Nah. Makanya ketika sholat, karena kita fokus dengan sholat yang kita kerjakan, sehingga sholat kita itu disebut oleh Nabi SAW sebagai kegiatan yang sangat sibuk. Nabi SAW, silakan dibuka halaman 5. Nabi SAW menyebut sholat dengan kesibukan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita bahwa beliau pernah memberi salam kepada Nabi SAW ketika beliau sedang sholat. Rasulullah SAW sedang sholat, Ibnu Mas'ud datang ngasih salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Namun Nabi SAW tidak menjawab sholatnya, tidak menjawab salamnya. Seusai sholat, Nabi SAW mengatakan, Inna fis sholati la syughla. Sesungguhnya dalam sholat itu ada banyak kesibukan. Maka jangan diganggu dengan kesibukan yang lain. Karena sesuatu yang sudah sibuk, jangan ditambahi dengan kesibukan yang lain. Ada kaidah yang mengatakan, Al-mashghulu la yushaggal. Sesuatu yang sudah sibuk, jangan ditambahi dengan kesibukan yang lain. Beliau menyebut sholat dengan kegiatan yang berisi kesibukan. Karena orang yang salat secara lahir batin sedang melakukan banyak aktivitas. Aktivitasnya apa Pak? Wong nganggur kaya ngono kok. Sibuk itu. Sibuk mikir apa? Sibuk mikir apa yang sedang dia kerjakan. Dia membaca Al-Quran, dia membaca zikir, dan pikirannya fokus dengan apa yang dia baca. Fisiknya fokus dengan gerakan tertentu. Batinnya juga fokus memikirkan hal tertentu. Artinya dalam sholat pikiran tidak kosong, namun penuh dengan kegiatan. Meskipun orangnya diam. Diam itu belum tentu pikirannya kosong. Beda dengan orang yang bengong. Ya. Nyawang nengato, bengong. Itu bisa jadi pikiran kosong. Khusyuk banget tuh kamu ini. Itu bukan khusyuk, itu pikiran kosong. Karena itulah, pada waktu orang punya masalah, biasanya yang dilakukan apa Pak? Turu ya. Kebanyakan di antara kita kalau punya masalah apa? Kita tidur. Tujuannya apa? Untuk meredam pikiran berat karena kita sedang memikirkan masalah. Tapi beda dengan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW punya masalah, beliau salat. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza jadzabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sedang punya pikiran berat, lagi punya masalah serius, beliau kerjakan salat. Tujuannya apa? Mengalihkan pikiran berat tadi kepada bermunajat kepada Allah, sehingga akan lebih menenteramkan hati. Tensi marahnya jadi mulai turun ya. Tensi stresnya jadi mulai turun karena orang itu salat. Ya. Suami istri padu gitu ya. Apa yang Bapak lakukan ketika Bapak berantem dengan istrinya? Ratau padu Pak Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Kalaupun terjadi misalnya ketegangan dalam rumah tangga, sing lanang karo sing bojone berantem. Kira-kira apa? Orang yang berantem itu hati nyaman atau capek? Capek. Batin itu terasa apa? Capek. Batinnya lelah. Dalam posisi seperti itu, saya sarankan, coba jenengan sholat. Jenengan sholat. Langsung ambil wudhu, sholat. Mungkin dalam posisi suami masih emosi. Tapi dengan wudhu yang dia lakukan, mengusir panasnya emosi, disebabkan karena hembusan setan. Lalu dia kerjakan salat, dia alihkan pikirannya dari yang sebelumnya mikir bojone ya. Bojoku kok kaya ngono, bojoku kaya ngono. Kan mikir-mikir seperti itu. Sing lanang krasa bener, sing wedok krasa
benar, akhirnya terjadilah perang pemikiran, Ghazwul Fikri, Masya Allah, dalam rumah tangga. Sing lanang krasa bener, sing wedok krasa bener, saling suudzon. Tapi ini kalau dibiarkan, capek itu batin. Anda redam itu dengan cara sholat. Ala bidzikrillahi tatma'innu al-qulub. Ingatlah, dengan zikrullah itu bisa membuat hati semakin tenang. Ya. Makanya kalau ibu-ibu melihat suaminya kok sholat, bapak kok sholat terus, itu lagi nesu karo jenengan. Ya. Baik. Nah, selanjutnya, lalu apa yang perlu dipikirkan ketika sholat? Nah, ini kita sedang membahas bagaimana cara mengatur pikiran dalam sholat. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang perlu kita pikirkan ketika kita sedang sholat, sementara berbicara dengan jiwa sendiri menghasilkan rasa khusyuk dalam sholat. Khusyuk ketika sholat berarti fokus. Fokus dengan apa? Fokus dengan konten sholat. Fisiknya fokus dengan gerakan yang sesuai sunnah. Anda diam, wajah menghadap ke arah tempat sujud, tidak banyak bergerak, maka ini adalah fokus yang kita lakukan dalam bergerak. Dan semakin orang itu banyak diam, itu membuat batinnya lebih tenang. Makanya seperti kemarin yang pernah kita singgung ya, sing randuwe agama saja Pak, orang yang nggak punya agama ya, dia itu menyelesaikan masalah itu kadang dengan gerakan diam. Senam yoga ya. Itu kan termasuk yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Ya terserah mereka. Ada yang pakai gerakan kanan, kiri, tengplungkit itu ya. Dan itu atas inisiatif mereka sendiri. Ketika mereka ditanya, ini manfaatnya apa gerakan kayak gini? Kan tidak produktif. Mending kamu di depan laptop, bisa produktif. Bagi mereka tidak. Ini dalam rangka untuk relaksasi. Pikiran yang terlalu banyak beban. Baik beban pekerjaan, beban interaksi dalam rumah tangga. Mereka lakukan relaksasi dengan cara itu. Senam yoga. Wong muslim gak perlu senam yoga Pak. Jadi kan bisa lakukan sholat di sebuah tempat ibadah di bandara. Bandara ini di negara non-muslim ya. Antara masjid, tempat sholat, dengan tempat ibadah non-muslim, itu cuma disekat triplek. Sehingga suara sebelah itu kedengaran. Waktu saya sholat subuh di situ, kedengaran ada orang non-muslim, dia bersemedi. Lah kok waktu ini podo subuhan. Wong beda ya. Yang satu kaum muslimin sholat, sebelahnya itu ceplek. Ini ngapain ya? Tak lirik pas sebelah. Oh, dia sedang melakukan semedi. Ini padahal di bandara Pak ya. Yang kita cuman paling nunggu di situ hanya beberapa menit saja. Itu dipakai kesempatan untuk menenangkan batin. Nah, kaum muslimin melakukan sholat dalam rangka itu. Dia fokus memikirkan sholat. Sekarang kita akan lihat apa konten sholat. Konten sholat berarti unsur sholat. Dan itu ada dua. Yang pertama adalah gerakan, yang kedua bacaan. Karena itu fokus terhadap isi sholat berarti fokus memikirkan gerakan dan bacaan sholat. Fokus memikirkan gerakan sholat berarti memikirkan bagaimana agar kita melakukan gerakan yang sesuai panduan Nabi SAW. Dan ini bisa didapatkan kalau orang itu pernah belajar bagaimana cara sholat yang benar. Nabi SAW mengajari sholat pripun to carane. Dia lakukan sesuai dengan apa yang pernah dia baca. Itu akan membuat orang jadi fokus memikirkan gerakan sholatnya. Nah, kemarin sudah saya kasih kata kunci. Caranya apa ini? Jadikan sholat kita berdalil. Jadikan sholat kita berdalil. Karena sholat kalau berdalil, maka orang yang melakukannya akan lebih serius. Sing bener tuh koyong ini. Sing bener koyong ini. Saya kadang ngasih ilustrasi seperti ini. Para aparat ya, anggota Polri atau anggota TNI, nalikane dia melakukan gerakan hormat senjata
gerak. Itu kalau nggak serius, diapakan Pak? Dijewer sama atasannya. Yang benar tuh kayak gini, mosok hormat kayak gini, yang benar kayak gini. Padahal Pak, orang melakukan gerakan hormat seperti itu, ini kan urusan dunia murni ya. Dapat pahala nggak Pak? Tidak, itu urusan dunia murni. Dalam masalah baris berbaris, hormat senjata, gerakan siap atau gerakan apa, itu kalau nggak serius, disentili karo komandani. Kita melakukan gerakan sholat, kadang kita nggak serius. Ya memang tidak ada komandan yang jewer kita. Cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang sedang kita lakukan. Sehingga kalau kita menghargai salat kita, lakukan gerakan dengan benar. Orang yang latihan tari, iki kurang melengkung loh ya, melengkung, dibuat melengkung. Ada sekolah seni tari ya, di Jogja wonten, di daerah Bantul ya. Itu Masya Allah, sampai gerakan driji, itu diperhitungkan. Kita juga ada gerakan jari, misalnya mengangkat telunjuk ketika tasyahud. Cara yang benar ketika melangkat telunjuk gimana Pak? Mas yang penting waton ngene Mas. Oh enggak, itu ada 2 cara yang diajarkan Nabi SAW. Pripun Pak Ustadz? Nanti akan kita bahas ya, belum waktunya. Ada 2 cara. Cara A dan cara B. Sehingga tidak ada istilah waton, karena sudah diajarkan. Wong nari saja misalnya drijine kudu metu siji, mlebu siji itu dihitung kok. Ya. Kita dalam sholat ya harus memperhitungkan bagian itu. Baik. Ini fokus terkait gerakan. Karena itu seorang hamba dituntut untuk mempelajari tata cara sholat Nabi SAW. Lalu setelah dipelajari, sesuaikan gerakan dia dengan gerakan sholat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Prinsipnya, jadikan gerakan sholat kita berdalil. Sesuaikan dengan dalil, maka kita akan bisa khusyuk dalam sholat yang kita kerjakan. Dan termasuk di antara fokus memikirkan gerakan adalah merenungkan makna, memahami arti dari gerakan. Seperti merenungkan mengapa harus berdiri, mengapa harus sedekap, mengapa harus ruko, sujud itu kenapa sih, ruko itu kenapa. Kayak gini kan nggak bisa dipikir manusia ya. Makanya sholat disebut sebagai ibadah mahdoh. Mahdoh itu artinya murni. Ibadah mahdoh berarti ibadah murni. Karena dalam sholat itu semua gerakannya syariat yang ngatur. Murni dari wahyu yang diajarkan oleh Allah kepada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang orang yang pakai logika itu bingung ya. Saya pernah dapat cerita, kalau nggak salah orang Perancis, pokoknya orang Eropa ya. Ada orang Eropa tanya sama Muslim, kau kalau sholat tuh ngapain begini? Apakah ini antena yang akan menghubungkan kamu dengan Tuhanmu? Sehingga sinyalnya bisa lebih cepat dilepaskan gitu ya. Dia mikir kayak gitu karena bagi dia dinalar dengan teknologi yang selama ini dia pahami. Antena kan dibuat lincip biar apa? Lebih mudah melepas sinyal. Nah kata dia kan, nah ini dibuat lincip biar lebih gampang melepas sinyal. Orang sampai tanya kayak gitu, dan itu non-muslim, tanya demikian. Dan bagi kita, kami melakukan seperti ini karena Nabi SAW melakukannya. Dan ini adalah isyarat tauhid. Makanya menurut pendapat sebagian ulama, isyarat telunjuk ini dibaca atau dilakukan saat kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berisyarat telunjuk sebagai isyarat tauhid. Robku Tuhan yang satu. Ya. Kemudian ini dipraktekkan orang ketika selfie, tauhid. Ya. Tapi saat pemilu jangan ya, ini bisa berbahaya. Nah, baik. Selanjutnya, fokus memikirkan bacaan dalam sholat. Bagaimana bentuk fokus memikirkan bacaan ketika sholat? Bentuknya adalah dia merenungkan makna dari setiap bacaan yang dia lantunkan dalam sholat. Allahu Akbar. Sambil merenungkan Allah, zat yang maha besar. Akbaru min kulli syai', lebih besar dari segala sesuatu.
lebih besar dari urusan yang kau tinggalkan sebelum sholat, lebih besar daripada aktivitas yang lainnya, lebih besar dibandingkan panggilan atasan kepada kita, lebih besar dari segala sesuatu yang ada di kanan kiri kita. Saya tinggalkan yang lain karena ingin menghadap Allah Ta'ala. Dan makna itu kan yang disebutkan dalam dalil ya. Ketika Allahu Akbar, makna Allahu Akbar adalah Allahu Akbaru min kulli syai'. Allah itu maha besar dari segala sesuatu. Maka ketika kita sedang sibuk banget, kita lagi sibuk banget, ini banyak urusan ini. Ini kalau nggak selesai, nanti mungkin usaha saya akan rugi. Tapi begitu dia mendengar azan berkumandang, Allahu Akbar, Allah maha besar, dia berani untuk meninggalkan. Sudahlah, tak tinggalkan. Tak tinggalkan dalam rangka untuk salat. Allah lebih besar daripada segala sesuatu. Lebih besar dari aktivitas yang aku lakukan, lebih besar dari kegiatan yang aku lakukan. Menghadap Allah Ta'ala. Diawali dengan kalimat Allahu Akbar. Masya Allah. Cara seperti ini membuat seorang hamba itu semakin fokus dengan salat yang dia kerjakan. Dan dia tidak merasa sedih, kehilangan peluang. Makanya jamaah, sebelum sholat, pastikan batin itu nggak terlalu banyak pikiran. Kalau masih ada potensi banyak pikiran, tolong diselesaikan sebelum sholat, agar ketika Anda mengucapkan Allahu Akbar, itu jauh lebih tenang. Dalam posisi misalnya apa? Lapar banget, ada makanan yang sudah siap dihidangkan, kemudian tinggal makan. Mana yang lebih bagus? Makan dulu atau sholat dulu? Kok bisa, Pak? Lebih baik makan mikir sholat, timbangannya sholat mikir panganan. Dan itu bagian dari fikih seorang hamba. Pengetahuan agama seorang hamba salah satunya adalah dia hilangkan semua potensi yang membuat dia nggak fokus, agar dia bisa lebih fokus ketika melaksanakan sholat. Fokus di bagian yang kedua ini, yaitu fokus memikirkan bacaan-bacaan sholat, lebih rumit untuk dilakukan. Karena orang yang sholat harus mengerti bahasa Arab dan mampu memahami maknanya. Bagian inilah yang akan kita jabarkan lebih banyak, sehingga sangat membantu seorang hamba untuk menyibukkan dirinya, untuk memikirkan setiap bacaan sholat. Jadi, buku tafsir sholat ini sudah menjadi rencana kami ya. Saya sudah punya angan-angan kapan bisa menulis itu. Jauh sebelum saya nulis buku ini. Mungkin sudah 3-4 tahun yang lalu. Jauh sebelum pandemi. Ini kan terbit saat awal pandemi buku ini. Jadi saya ngisi kajian tentang cara sholat khusyuk. Dan salah satu poin sholat khusyuk adalah memikirkan bacaan sholat. Nah, jamaah bingung, Pak Ustadz, kita kan bukan orang Arab. Lalu kita membaca bacaan sholat yang berbahasa Arab. Kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, kita membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, kemudian membaca doa-doa yang lain ketika dalam sholat. Lah nek ra ngerti terus pripun? Saya mau belajar di mana? Nah, itu membuat saya kepikiran, wah, berarti harus ada buku khusus bahas tafsir doa-doa itu. Ya, sehingga tidak bahas tafsir Al-Quran, tapi yang dibahas adalah tafsir doa-doa dalam salat. Itu yang melatar belakangi saya menulis buku tafsir salat. Ketika seorang hamba fokus dengan dua hal ini, berarti sang hamba telah fokus memikirkan isi salat, dan itulah jatah khusyuknya hamba dalam salat. Wallahu ta'ala alam. Pun juga Pak. Karena sudah banyak yang dingklok ini Pak. Niki melebet TV loh niki. Masya Allah. Saking khusyuknya. Khusyuk ya. Memang itu efek dari kajian yang serius ya. Karena Nabi SAW menyebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah alias di masjid, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka saling mengkaji kitabullah,
illa nazalat alaihimus sakinah. Maka akan turun ketenangan kepada mereka. Saking tenangnya sampai dodingkluk. Memang ujian kajian setelah subuh ya kayak gini ya, dodingkluk ini. Apalagi nanti nek pas